Ala, kata sebagian para ulama, ini namanya tanbih, peringatan. Dan dipahami dalam arti kata juga pemberitahuan, ala ketahuilah. Tapi isinya peringatan. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah. Lillah, milik. Kata-kata lam itu dalam bahasanya, bahasa Al-Quran, berfungsi untuk antara lain menyatakan kepemilikan. Jadi kalau di sini dipahami milik Allah, punya Allah. Contohnya lain, alhamdulillah, segala puji milik Allah, punya Allah. Tapi tidak semuanya menunjukkan kepada kepemilikan. Ada makna lain. Ada juga maknanya untuk dan lain sebagainya. Di sini atau di situ maknanya adalah punya milik Allah. Apa saja yang berarti maknanya ma, tidak ada sesuatu pun yang di langit. As-samawat kan langit-langit. Cuma tadi secara berdasar kita sampaikan kalau kita baca langit-langit itu pemahamannya nanti hati lidah cik, nanti di loteng cik kan. Kalau satu sama, as-sama. Langit pertama namanya as-sama'ud dunya, langit dunia. Tapi kalau banyak dia 7 lapis langit namanya samawat. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Yo, tapi bagaimana lapisannya kita tidak tahu. Langit pertama saja kita tidak tahu. Sebab di langit pertama saja isinya di angkasanya bersiliweran bintang-bintang, planet-planet, jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya jutaan lagi. Sebab jutaan itu kan bahasa tertinggi doa siswa. Sebelumnya beribu-ribu. Kemudian bertambah kurangnya ada berjuta-juta. Kurangnya ada bermiliar-miliar gitu. Kadang ada dulu itu uang Sudirman itulah kadang benar. Uang Sudirman. Terakhir gambar Pak Harto senyum. Tidak gaji. Tidak sebab. Jadi apa saja yang di semua langit. Kenapa maka itu kita kanakan seketik? Ya, bumi kita kok sebenarnya kan bisa dikatakan setitik bila dibanding dengan segala yang berada di angkasa langit pertama. Kata beliau para ilmuwan, yang kecil nampak di kita di angkasa itu bisa jadi besarnya berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat, atau bisa jadi beratus kali lipat biasanya daripada bumi yang kita tempati. Apakah ada pula makhluk lain di situ? Nahnu la na'lam, kita tidak tahu. Tapi tidak mungkin tidak ada makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk yang lain? Wallahu a'lam. Karena sejengkal di langit-langit itu sudah ada malaikat. Itu malaikat. Tidaklah satu jengkal di langit-langit itu melainkan ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang bertasbih. Itu baru malaikat. Nah, semuanya milik Allah, kepunyaan Allah. Belum lagi arash. Arash itu kan milik Allah juga. Makhluk terbesar kata para ulama kan arash.
Ciptaan Allah yang paling besar itu aras. Aras itu menyungkupi itu bahasa wakno. Nah. Menyau, songkol itu. Aman salah. Aman salah. Dan bumi. Tapi sering disebut keduanya berpasangan. Padahal itu banding bumi dengan langit tidak tanggung-tanggung. Melewati lapisan langit-langit itulah yang di zaman Nabi SAW di Makkah yang tidak dipercayai oleh orang Quraisy. Karena Nabi melewati langit itu sampai ke atas dalam waktu kurang semalam. Itulah Isra Mi'raj. Kaji kita kan dari Isra Mi'raj. Cuma menggambarkan. Semuanya milik Allah, punya Allah. Kalau semuanya milik Allah, punya Allah, itu dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, dia yang mengurus. Dalam surat yang sering dibaca oleh imam di pagi Jumat, yudabbir, dia yang mengatur, mengurusi. Dialah mudabbirnya yang mengelola. Dan dialah penguasanya. Dialah rajanya. Makanya raja yang sebenar raja, dia namanya Al-Malikul Haq. Al-Malikul Haq. Kalau panjang, yang menguasai. Malik. Kalau pendek, raja. Nah, itu makanya dalam surah An-Nas tidak boleh panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Alai. Panjang macam itu. Jan panjang jo. Birang dia mikro. Itu kan dia biasa kete-kete. Ya kalau dipanjangkan artinya Malik yang memiliki atau yang menguasai. Padahal yang diinginkan adalah raja. Itu bedanya, Bu. Nah, cuman yang tadi dia kebiasaan. Kan begitu imaan dulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alai. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini kan nanya tuh. Sini kan nanya. Iyyaka na'budu. Sini kan nanya. Ini kan gara-gara tuh, tapi situ payah mau ubah. Kalau panjang tuh berubah. Halo? Kenapa di kanan kaji 60 tahun lampau? Bedanya itu. Tetapi tiba di Al-Fatihah boleh kedua-duanya. Boleh pendek, boleh panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, atau umumnya dalam mazhab orang di Afrika dipendekkan. Kedua-duanya memang untuk Allah. Yang satu raja, yang satu yang menguasai hari pembalasan. Boleh kedua-duanya. Raja dan yang menguasai. Nah, karena semuanya itu ciptaan Allah, dia pemiliknya, dia yang mengaturnya, yang mengelolanya, yang mengurusnya, yang mengendalikan. Allah yang mengatur, yang mengurus, yang mengelola, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencukupi segala, namanya Rabb. Itu bedanya. Rabb, kalau Khalik yang mencipta dari tidak ada, itu Khalik. Kalau Fatiris sama atau yang merintis penciptaan segala satu, pertama kali dia perintis.
Itu beda. Kalau Rabb, nah ini tadi, mengatur, mengelola, mengurus, mengendalikan, memerintah, melarang, menjaga, memelihara, mencukupi, panjang mana. Makanya itu sering dalam Quran ketemu Rabb. Cuma dia awak dek sering terjemahnya Tuhan, nah ini Tuhan sajalah. Halo? Qad ya'lam, sungguh ya'lam, dia mengetahui. Kita garis bawahi dulu, ya'lam. Alima ya'lamu. Alima mengetahui, ya'lamu mengetahui. Bedanya alima untuk kata kerja masa lalu. Kata orang wak madi namanya, past tense. Kalau kata kerja kini ya'lam mudhari' present ya. Bedanya berbeda. Kalau ya'lamu kata kerja kini memperendahkan kepada selalu, senantiasa, terus menerus. Kalau alima pasti. Untuk itu kita pahami dia senantiasa, selalu mengetahui. Berarti tidak ada yang tidak diketahuinya. Ma antum malai, diterjemahkan di siku di Quran terjemahkah? Nanda yang boy di situ entahlah. Terjemahan siku, dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, salah satu yang membawa maknanya adalah dia mengetahui apa yang ada dalam dirimu, dalam hatimu, dalam dirimu, dalam dadamu, berupa iman dan kemunafikan, keikhlasan atau riya, atau apa saja yang ada di hatimu. Bagaimanapun keadaanmu, kapan dan di mana saja, dia mengetahui apa yang di hatimu, di dadamu. Ma fi nufusikum. Maka dia arahkan ke siku, dia mengetahui kamu itu beriman atau tidak beriman, atau kamu itu termasuk orang munafik seperti ayat datih. Siapa yang ikhlas, siapa yang ria, siapa yang pamer, siapa yang ingin didengar, dilihat, dipuji. Siapa yang betul-betul lurus niatnya, maksud dan tujuannya, namanya ya'lam. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan dia mengetahui apa yang ada dalam hatimu sekarang ini. Terus yang akan datang. Kita tidak bisa menyembunyikannya daripada Allah. Bagaimanapun kita mengecek ke orang, ambo wah ikhlas, wah sabana ikhlas lah. Kalau orang itu bisa percaya. Kalau Allah, dia tahu apakah kamu betul ikhlas atau ada maksud yang lain. Seperti datang ke daerah bencana, ya masuk ke datang orang kan macam-macam. Itulah dia. Ya'lamu ma antum alaih. Bagaimana keadaan kamu sekarang, apa yang ada di hatimu, dalam dirimu, berupa keimanan, kemunafikan, pamer, ria, atau ada maksud dan tujuan yang kita tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Dia senantiasa dan selalu dan terus menerus ya'lam. Itulah ya'lam. Namanya alim. Alim. Nama Allah alim, yang maha
mengetahui. Kalau kau kata kerja, dia yang maha mengetahui itu selalu terus menerus mengetahui. Bisa? Alih. Wa yawma yurji'una ilaihi. Yauma hari. Cuman terkadang yauma itu dipahami dengan ketika, saat, atau waktu, atau masa. Tidak harus kita pahami hari itu 24 jam. Misalnya hari kiamat, anda harus kita pahami siang atau malam. Hari yauma yurja'una. Dan hari, saat, ketika, dia juga mengetahui atau dia mengetahui pula saat hari, di mana di saat di hari itu yurja'una, mereka dikembalikan. Yurja'una, mereka dikembalikan kepadanya. Siapa mereka ni koyoh? Balian kata balian. Mereka dalam ayat teh termasuk orang-orang munafik, orang ingkar. Coba ayatku kan sambungan dia teh. Dalam ayat dia teh ada nanti orang yang minta izin kepada Rasulullah, tidak satu di majlis atau lah berada di majlis Nabi, angkat tangan minta izin keluar. Atau ada pula yang menyuruh-nyuruh, ya tasallal namanya, nyuruh-nyuruh. Atau ada juga yang membuat alasan. Pada satu nampak tu, yo anu kah? Anu ko nak pernah tahu Allah. Ini kalau lebih anu ni 3 kali itu ndak asli tu. Tanah kadang-kadang baru dah tiba petang alah nama anu kah? Antayo tidak mau dah tahu kan. Allah mereka seperti itu, baik yang beriman minta izin kepada Rasulullah ataupun yang pura-pura duduk ataupun yang mencerdaskan untuk bayi, di mana Rasulullah diperintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, ayat ke-62. Dan seruan Rasul, panggil Rasul itu kepada kamu tidak boleh disamakan dengan panggilan siapa-siapa. Mereka semua, khususnya dan manusia pada umumnya, dia Allah itu mengetahui saat di mana mereka itu yurja, dikembalikan. Karena kita tidak bisa kembali seorang, lain bisa mati seorang. Halo, mati seorang lah bisa, bahkan tidak bisa. Jadi kalau mati kerajaan bisa, tidak bisa. Ada sawo angok nyawa aku tidak bisa keluar seorang, harus di bagaimana orang ingin mati kalau halun lain tidak bisa. Sebab itu makanya tidak bisa mati seorang, dikembalikan. Asal katanya kan raja, kembali ke asal. Halo, kembali ke asal. Namanya rujuk. Suami istri cerai atau talak lebih. Talak tu lebih. Biko pulang melihat, rujuk. Bang kerujuknya dulu menikah. Dulu bayo dulu satu toh. Terjadi masalah cerai. Balik tu rujuk. Kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah dan rujuk. Yang kembali raji'. Inna lillahi
Panjang seketik je tak panjang lah. Inna lillah. Kau boleh lu artinya kan. Kita coba mendek-mendek inna lillah tu. Inna lillahi wa inna. Sebab kalau pendek artinya tak kita oleh. Sesungguhnya. Tapi kalau panjang sesungguhnya kita awak. Kita ulang lihat di. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dihilangkan panjang. Sesungguhnya milik Allah, siapa milik Allah. Sesungguhnya kembali kepada Allah, siapa kembali kepada Allah. Akhirnya membacanya harus sehari-hari acok kita innalillah betul. Siapa mati itu hasian, Tuhan tak tahu juga urus hasian. Innalillah, pendek innalillah. Jadi biasakanlah membaca panjang. Lejeleru. Wa inna ilaihi rajiun, orang yang kembali. Kalau kembali rujuk. Yurja, dikembalikan. Nah, itu beda-beda. Beda-beda tipis. Tapi luar biasa perbedaannya. Nah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan pertama kali ketika mati. Termasuk ketika musibah, kembalilah kepada Allah. Ketika mati, dikembalikan kepada Allah. Dengan cara nyawa diambil oleh malaikat petugas. Kemudian dihidupkan. Namanya berbangkit. Lalu dihimpun, dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Kemudian disidang, diadili, semuanya yurja. Dalam Quran namanya ruja'ah. Apa ada yurja? Surah Al-Qiyah. As-sama'i wat tariq. Sampai ke bawah. Ila rabbikar ruj'a. Ruj'a itu kembali je mana. Nah, setelah kita pahami itu, saat hari di mana kita dikembalikan kepada Allah setelah melalui proses-proses, maka setelah kita dihidupkan kembali, dibikinkan jasad baru. Kalau berulang kali kita sampaikan, dibikinkan jasad baru, bentuk-bentuk lama, model lama, besar, tinggi, panjang, pendek, hitam, sawo matang atau agak jenis ketik, itu semua seperti itu. Tinggi rendahnya seperti itu lihat. Cuma makanya nanti maaf ada orang gapuak di dunia nya gapuak, dia kira gapuak gadang kekar, sombong lah rabi. Ketika ditimbang kiranya lebih baik lo sayap nyamuk daripada nyamuk. Dia balik kah atau nasal kekar, badago, babadan. Badan ko bahasa Arab besar artinya. Bang kau mana mau badan? Dia besar. Jadilah badannya kini ya. Itulah lain pengertiannya kan. Bisa tak tahu? Kita dibikinkan jasad baru, model lama, bentuk lama, warna lama. Ceringi lama. Panjang pendek, kurus gemuk lama. Itu jasad. Maksudnya ke jasad baru juga. Lalu dalam hadis sahih dipanggillah atau didatangkanlah seorang yang gemuk besar. Ditimbang. Nanti kan ada timbangan. Namanya mizan. Mizan itu ada yang amalnya ditimbang, ada yang catatan amalnya ditimbang, ada yang
pelaku amal atau yang beramalnya yang ditimbang. Ada orang kepuak ditimbang kiranya tidak lebih baik daripada sayap seekor nyamuk. Dan kita kaji, dan itunya dah. Aduh, kita balik kembali kepada Allah mereka. Bedanya kita tidak baju, tidak bawa apa-apa. Karena baju kan datang di dunia. Ketika lahir di rumah sakit kan tidak berbaju. Maka segala yang dapat di dunia ditinggalkan ketika kita kembali. Segala yang dapat di dunia ditinggalkan. Untuk siapa? Untuk orang. Jadi banyak yang kita cari itu untuk orang. Awak orang juga sebenarnya. Tinggalkan, telanjang, dikapani. Kapan itu artinya bahasa Awak penutup. Jadi kalau kain kapan, kainnya untuk menutup. Warna yang disukai putih. Cuman kain kapan kau bukan putih. Kain kapan kau adalah yang menutup. Saja yang bisa dipakai untuk menutup, sudah. Orang yang mati syahid tidak pakai putih ada. Nanti kanaannya. Di kanaan kau masuk kami di Singapura ada. Nanti kanaan, nanti lakiannya. Nanti kanaannya. Mati di medan perang. Yang lakikan. Kalau kurang, tambah dengan yang lain. Orang yang mati ihram. Dipakaikan anak sedang pakai ihram. Tidak ditutup kepalanya dah. Maka nanti mereka berbangkit seperti itu pula. Orang yang meninggal sedang azan di situ. Orang yang mati sedang ihram, sedang baca labbaik Allahumma labbaik. Sedang ihram gua, tidak sedang di Makkah. Orang yang di Makkah tentu ihram. Sebab orang yang ihram adalah orang yang baru tanggal 8 sampai tanggal 3 balik. Atau orang yang umrah sehari. Orang yang mati sedang ihram seperti dulu salah seorang sahabat mati dari unta ketuk ke bawah, kepalanya tak meninggal sampai ajalnya disuruh bungkus kapani dengan kain ihram itu kepala. Itu istimewanya orang yang mati. Istimewanya orang yang mati di perang pakaian bajunya. Kalau cukup, tidak usah tambah. Kalau kurang, tambah. Ketika di medan perang Uhud, dulu ada sahabatnya meninggal. Tidak cukup kiranya. Maaf, kecil orang awak, orang Jawa bakain kecil orang awak. Delo kate, nampak di bawah. Delo ke bawah, nampak di atas. Lalu delo kate kakinya itu isi rumput. Rumput di kuburan. Jadi kalau berbangkit nanti, kita bentuk itu jauh tak? Tidak berapa dah. Dibikin, dibuat, seperti itu. Tidak berapa. Kita tidak punya apa-apa, kembali kita kepada yurja'un, dikembalikan kepada Allah. Dalam keadaan bertelanjang, kapan kita dikasih pakaian, tidak ada, belum diketemukan oleh saya. Keterangan penjelasan bila kita dikasih pakaian. Di surga lah jadi jual. Tapi bila tepiknya. Apakah bertelanjang gogek saya dari itu gogek? Tidak. Bertelanjang gogek saya berbangkit sampai meniti sirat sampai di sana sampai di pintu surga. Tidak tahu gitu. Yang ada cuma perbedaan pendapat ulama. Yang ada pendapat salah satunya memahami sebelum kita dikumpulkan, sebelum kita nanti menyeberangi sudah berpakaian. Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Ketika dihadapkan kepada Allah, entahlah sudah berpakaian, entah lu kita tahu. Nyali kita tidak punya apa-apa. Dihadapkan kepada Allah dari berbangkit di kubur, dipanggil untuk berkumpul, dihadapkan ke sidang Allah itu namanya yurja'una ilaih. Dikembalikan mereka kepadanya, diawali dengan mati. Kemudian setelah kiamat dibikinkan jasad baru. Lalu roh masuk kembali
Berarti rohku di situ dulu. Masuk, kembali, hidup, kemudian dipanggil, dikembalikan kepada Allah. Ana kembali, awak dari Allah. Dan awakku si aku. Nama pangana kini, nama menengah, nama menjadi, nama rasul. Kaliko, badan awak, tubuh awak, nan awak, ayo mentun. Biko dubian sarangnya. Kembali kepada Allah balik. Fayunabbi'uhum, maka lalu yunabbi'u, dia memberitahu. Salah satu nama surah namanya surah An-Naba, surah pemberitahuan, surah berita. Surah ke-30. Halo. Surah ke-30. Ke-70. Ini usaha apa ada wabu? Amma yatasa'alun. Anin naba. Naba itu berita besar. Berita yang menghebohkan. Memberitakan naba'a. Dia memberitakan junab bi'u. Apa yang diberitakannya? Ya, apa yang kita lakukanlah. Itu naba'a. Surah An-Naba, surah berita, yalah. Dia yunabbi'u, memberitakan kepada mereka-mereka itu bima, terhadap apa saja yang amilu, yang telah mereka lakukan di dunia. Berarti di dunia kita bekerja, berbuat, melakukan apa saja. Ingat, apa yang kita lakukan di dunia nanti akan diberitahukannya. Allah tidak butuh kepada malaikat dan catatan malaikat. Allah maha tahu. Tetapi supaya jangan protes gitu. Okay? Kita manusia aku kan suka protes, suka demo. Karena nanti ada yang protes kepada Allah. Surah Yasin. Tidak usah kita buka atau apa. Saya tidak menerima catatan malaikat. Saya tidak akui. Lalu bagaimana kata Allah? Saya hanya bisa menerima saksi-saksi itu daripada pihak diri saya sendiri. Berarti tidak percaya? Dibantahnya Allah. Itu maka ditutup mulutnya. Ditutup mulut itu bukan pakai perhati, pakai laban, tidak bisa bicara. Anda bisa bicara. Bicaralah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna lima tashhadu. Itu kan manusia protes pada Allah. Dibiarkan supaya nampak siana manusia nanti itu perang. Diprotes, di demo, ya mereka tidak percaya. Bahkan kaum Nabi Nuh membantah Nabi Nuh. Makanya hari kiamat atau hari pembalasan atau hari hisab itu disebut hari bantah membantah, bertakhasum di hadapan Allah. Balik ke sika bima amilu, apa saja yang mereka lakukan, mereka sia tu. Atau kata waw itu mereka doa amilu, waw itu mereka lakukan, mereka perbuat selama di dunia. Ingat, apapun yang kita lakukan selama di dunia dicatat malaikat, ditulis malaikat, dibuku malaikat, tapi indahnya itu ada Allah maha tahu tadi kajinya. Alim. I'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi.
Ya'mal, lakukan, kerjakan, perbuat yang ketujuh. Masyita, yang suka, yang diinginkan, apa yang namanya, teruslah. Sepingit. Innaka, sesungguhnya engkau akan dibalasi. Dimintai pertanggungjawaban dan dibalasi. Itu kata Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai ajaran kita. Satu kali datang Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada antaranya, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta. Kerjakan, perbuat apa yang engkau suka. Itu ancaman tu. Kalau bahasa kerjalah, puas adalah itu bahasa kepasayan namanya. Kerjalah, tapi jangan lupa engkau akan menerima balasan daripada apa yang nanti dia memberitahu apa yang kamu gunanya iman. Gunanya iman kepada yang maha tahu. Iman nanti ada hari pertanggung jawaban, itu perlu. Kalian di Papua, makanya di Papua oleh orang sadolahnya kini. Ada salah satu penguasa dulu di Indonesia aku menimbun harta semua banyak-banyak bana. Jadi baiklah Papua lah. Kalau juga lah. Masalah. Begitu juga ish masyita. Hiduplah. Bara ketujuh, bara lama. Tapi engkau akan mati dah. Kau akan mati. Atau kau nak akan mati. Atau namanya ancaman. Kini lakukan yang ketujuh, perbuat yang suka, nanti dia akan memanggil kamu kembali, mengumpulkan kamu kembali, kemudian dia beritahukan kepada kamu kembali. Makanya hisab tu terbagi dua. Ada namanya hisab, ada namanya arat. Kalau arat meretun. Sini lah kayo. Ay nampak. Ana nampak. Running tag-nya. Bisa membaca? Bisa lah. Nah, jadi orang-orang mukmin juga tu bentuk saya jalan saya. Ditanya cik. Tapi lebih banyak namanya arat. Tayangan. Kalau hisab cik satu-satu namanya munakashah. Sianan pernah diayan dulu namanya munakashah. Sidang munakashah. Ditanya. Itu nan cilako. Makanya Nabi meminta hisab yasira. Allahumma asibni. Semua cik-cik ditanya. Cik-cik akan dipertani berbahaya ketika dipanggil. Ini semua ini kau akui? Iya, ini. Masih terkenal kan? Allah dihadapkan kepada Allah salah seorang yang punya catatan 99 catatan, masih terkenal. Setiap kesalahannya dicatat sebagai 99 catatan kesalahan, satu catatan kesalahan sepanjang jauh mata memandang, masih terkenal kan? Itu tidak ada yang kau bantah ini semua. Berarti satu-satu ditanyakan, ada yang kau bantah? Tidak, ini tidak. Semuanya aku akui ya Allah. Wa ataraftu bi zambi. Aku akui semua kesalahanku itu. Atau fa'tarafu bi zambi, mereka akui kesalahan mereka. Tak ada. Satu-satu. Kalau mangko wa atakui banawa. Apa-apalah doa. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang nan mau dicakap saya baca. Allahumma, nan ibu tu rumah saya baca. Kau ni bersiko saya baca.
Hasibni hisabai yasira. Gunanya iman. Dengan begitu dapat kita suatu menjadi kiswahih. Iman itulah yang bisa mencegah orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tidak ada yang bisa mencegah, kecuali iman. Saya nak mencegah, mangko keadaan kini. Iman yang bisa, orang yang bisa mencegah. Yang pandai berkelit, berkilah. Ada pendukung pendikingnya. Tidak bisa. Bahkan hukum-hukum bisa di Bali pun tidak di Bali sinan dihargai dengan uang. Tapi kalau dia punya imannya kuat, itu yang mengambil, yang menghalang. Kita tahu kan? Pentingnya kita memperkuat iman. Tidak ada yang bisa menghambat orang, menghalang, mengecek. Tidak ada orang yang bisa mengambil orang mengecek yang salah. Baduto, bangunjian menyebarkan menyebarkan berita hoax, menuding, bersumpah palsu. Tidak ada yang bisa mencegah orang. Sampai kawan guru dipukul 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Didenda 1 miliar. Hanya gara-gara menyentuh kepala murid. Itu kan perbuatan tuh. Tidak mengikuti berita, ada kan? Jadi kalau anda mengecek di pondok pesantren, itu rata-rata semuanya ukuran anak guru teh. Jadi sekali-kali kita perkalianan. Kalian jangan mengacak kepala murid. Bangi sen. Tapi kepala murid jangan dikaca. Beko tafsirannya berbeda. Ditentu beko 5 tahun penjara. Denda 1 miliar. Gaji saya belum pernah terima sekian. Bisa tercegah kalau punya iman. Pentingnya iman. Dalam doanya, wa minal yaqini. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu. Kan iman itu. Dengan rasa takut itu bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu. Meminta. Allah maqsim lana min khasyatika. Ya Allah, berikan, anugerahkan rasa takut kepadamu. Rasa takut kepadamu tumbuh daripada iman. Lantaran kenal kepada Allah yang bisa menghalangi kami untuk melakukan atau berbuat maksiat. Maksiat kau bukan berzina, bu. Yang maksiat kau melakukan berbagai macam kedurhakaan. Meminta terus supaya kita tarim. Tahu tarim? Nampak lubang? Dan semua tengah tarim namanya. Nampak nan salah, nampak nan buruk. Kau apa-apanya lagi. Penting iman, sangat penting. Balik ke siku panjangnya ke jiwa beko. Khayunabihum bima amilu wallahu bi kulli syai'in alim. Allah itu bi kulli, dengan segala sesuatunya, itu terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Berarti segala sesuatunya dia mengetahui. Adakah yang tidak diketahuinya? Tidak ada. Kalau ada yang tidak Allah ketahui, lah kurang. Tiba di manusia, lagak tua Allah tu namanya. Maha suci Allah. Kita ulang balik, kita banding-bandingkan apa? Adakah yang tidak Allah ketahui? Tidak ada.
apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, di langit kah, di bumi kah, karena semuanya milik dia, punya dia. Ilmunya mencakup segala yang ada. Berarti tidak ada yang tidak diketahui. Itu gunanya ya'lam itu. Tanah ya'lam senantiasa, selalu, terus menerus, itu gunanya kita mengetahui cik cekor. Tidak ada yang luput. Karena segala satu sebelumnya sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh dia. Makanya kita ingatkan, Allah itu mengetahui sesuatu sebelum, sedang, akan. Sebelum berarti sebelum segala yang ada. Sedang itu. Kalau akan bisa-bisa pengirat. Maka ketika mereka, kita, awak semua kembali kepada Allah, dia akan beritahukan kepada kita semua. Bagaimana cara Allah beritahukannya? Tiwa dulu. Tiwa dulu kan. Membawa dulu. Yang maupun lalu ke sinar lagi kan tak tahu. Cuma dibutuhkan iman percaya. Jadi keimanan kepada Allah, rukun iman yang pertama itu sangat penting di dalam-dalami, dikuat-kuatkan, dikokohkan, diminta kepada Allah. Jangan sampai goyang, sampai teleng, miring, condong, la tuzigh qulubana. Itu kan teleng namanya. Cenderung kepada kesesatan. Kau dapat tagaknya kuat, kokoh, mantap. Permantap, perteguh, perkokoh, perkuat keimanan yang ada di hati kami. Sabit aqdamana. Itu kan aqdamana itu gambaran kokohkan iman kami. Kuatkan kaki kami itu kan maknanya antara lain teguhkan hati kami dalam keimanan. Bikulli syai'in alim. Segala satu. Masih terkenal sesuatu? Oh, syai'un. Kok? Syai'un. Koko? Syai'un. Koko? Wah, syai'. Semua kullu syai'. Asen apa saja, yang kullu syai'. Di langit kah dia? Di bumi kah dia? Makanya diawali ini cerita, inna lillahi ma fis samawati, milik Allah, punya Allah. Punya pasti tahu anak dimilikinya. Contoh,